Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kita lanjutkan pada lanjutan bahasan hukum qisas ya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ayat ini mansukh atau dihapuskan oleh ayat 45 surah Al-Maidah ya, ayat tentang maka barang siapa yang melampaui batas sudah itu maka baginya siksa yang pedih ya, dan sebelumnya yang diturunkan sudahnya dan menjadikan pembalasan pembunuhan terhadap suatu jiwa dengan dihukum bunuh juga si pelaku sendiri secara mutlak ya. Dan telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa ya. Artinya orang yang membunuh orang dihukum mati seperti itu. Imam Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya mengenai sebab turunnya ayat ini ya, Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim meriwayatkan telah diinformasikan kepada kami oleh Abu Zur'ah ya, Yahya bin Abdullah bin Buhair, Abdullah bin Luhai'ah dan Atha bin Dinar dari Sa'ad bin Jubair mengenai firman Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan hukum dan berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yakni apabila dilakukan dengan sengaja orang merdeka dengan orang merdeka. Mereka mengatakan bahwa pada waktu itu ada dua suku bangsa Arab saling berperang pada masa jahiliyah beberapa waktu sebelum datangnya Islam ya, maka di antara mereka terjadilah pembunuhan dan pelukaan sehingga mereka membunuh budak-budak dan kaum wanita. Kemudian sebagian mereka tidak membalas atas bagian yang lain sehingga datangnya agama Islam. Maka salah satu dari kedua suku itu bertindak berlebihan terhadap yang lain dalam jumlah dan harta. Lantas mereka mengadakan janji setia secara internal bahwa mereka tidak rela sehingga mereka membunuh orang merdeka sekalipun orang itu cuma membunuh budak saja, dan membunuh laki-laki meskipun laki-laki itu hanya membunuh seorang perempuan. Kemudian turunlah ayat yang artinya orang merdeka dibalas dengan membunuh orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan ya. Ayat ini adalah mansukh, dihapuskan oleh ayat yang artinya jiwa dibalas dengan jiwa. Tidak ada pembedaan, tidak ada diskriminasi. Dan diriwayatkan juga dari Abu Malik bahwa ayat ini dinasakh dengan firman Allah, jiwa dengan dibalas dengan jiwa ya. Pertama itu ada nuansa jahiliyahnya ya, ada laki-laki dibalas dengan laki, orang merdeka dibalas dengan orang merdeka, budak dibalas dengan budak, perempuan dibalas dengan perempuan gitu. Tapi setelah yang di dalam surat Al-Maidah disebutkan bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, tidak ada diskriminasi, tidak ada pembedaan, karena Islam dalam prosesnya sudah mengentaskan perbudakan ya. Akan tetapi menurut pendapat Imam Said
kutub ayat ini memiliki tempat yang berbeda dengan ayat an-nafs bin nafs ya, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, dan masing-masing memiliki bidang yang berbeda. Ayat an-nafsu bin nafsi itu bidangnya adalah permusuhan yang bersifat perseorangan dari seseorang tertentu terhadap seseorang tertentu pula, atau dari beberapa orang tertentu terhadap orang yang tertentu ya pula, atau dari beberapa orang tertentu terhadap seorang yang tertentu atau terhadap beberapa orang tertentu. Maka si pelaku tindak pidana ini dijatuhi hukuman kalau dia membunuh tadi dengan sengaja hendak membunuh, ya, ada rencana. Adapun ayat yang sedang kita bicarakan ini yaitu ayat al-hurru bil hurriyah atau orang merdeka dibalas dengan orang merdeka adalah dalam konteks pelanggaran kolektif, seperti keadaan suatu suku Arab di atas di mana terjadi pelanggaran oleh satu keluarga atas keluarga yang lain, satu kabilah atas satu kabilah, atau satu jamaah atas satu jamaah, sehingga terjadinya pelanggaran atau pembunuhan itu bisa atas orang merdeka, budak, dan wanita. Karena itu apabila timbangan hukum qisas ditegakkan dan ada orang merdeka yang dibunuh oleh satu pihak, balasannya ialah harus dibunuh pula seorang merdeka dari pihak pembunuh seorang budak dengan seorang budak, ya. Wanita dan wanita dengan seorang wanita. Sebab kalau tidak begitu, maka bagaimana akan dapat dilaksanakan qisas atau hukum pembalasan terhadap keadaan seperti ini, di mana satu kelompok melakukan kejahatan terhadap kelompok yang lain. Artinya apa? Tidak diidentifikasi siapa yang bunuh dan siapa yang bunuh orang yang meninggal, ya. Umpamanya terjadi pertempuran antar suku, pertempuran antar jamaah, ya, pertempuran antar keluarga, gak diidentifikasi ini membunuh sapa wong kan perang kayak seperti itu, ya, sehingga ono pertukarane, ya, ono gantine hitungannya, nah, wanita ya dengan wanita, ya, orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak. Artinya apa? Yang seimbang, setimpal, ya. Masih ada diskriminasi di sini, cuma intinya bukan itu, tapi intinya itu setimpal, ya, pembalasannya setimpal, sehingga ini nanti berhubungan dengan apa, diatnya, ya, yang setimpal. Soal yang apa, orang merdeka dengan orang merdeka itu setimpal, ya, diatnya kadang apa, diatnya beda-beda, budak dengan orang merdeka itu beda, ya. Kalau pendapat ini benar, maka tidak ada penasakan atau penghapusan ayat yang satu terhadap ayat yang lain, juga tidak ada kontradiksi di dalam ayat-ayat qisas, ya. Ya, bisa-bisa dua-duanya benar, ya, bahwa intinya bukan diskriminasinya, tapi intinya tentang apa, setimpalnya, ya, ya. Tapi yang pasti, ya, pembunuh dibalas dengan membunuh, kecuali yang dibunuh itu pihak yang terbunuh memaafkan, ya, tapi ada diatnya, yang diatnya sesuai dengan siapa yang dibunuh, ya, sesuai ukuran, ada ukurannya di sini. Jadi ini penjelasannya harus lebih jauh, ini masalah fikih yang sangat detail, ya. Selanjutnya, untuk melengkapi pembahasan tentang kewajiban qisas, dibicarakan pula lah hikmahnya yang mendalam dan sasaran akhirnya. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kamu, orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Artinya apa? Ada hukum qisas ini untuk menjaga keberlangsungan hidup, untuk orang tidak semena-mena terhadap yang lain, bahwa ada hukum di antara mereka, tidak terjadi hukum rimba saling bunuh sakara PDW, ya. Kalau tidak ada hukuman yang membunuh tidak
dibalas dengan bunuh ya, dibalas nyawa tidak diganti dengan nyawa ya, artinya orang bunuh hukumannya yang bunuh ya, itu setimpal ya. Kalau tidak ada seperti itu, orang kan suka membunuh, saling bunuh saat senangnya dia karena tidak takut dengan hukuman. Tapi kalau ada hukuman, orang mau bunuh nanti aku itu menurut hukum Islam itu dihukum dengan bunuh juga, berarti meninggal gitu. Orang akan pikir-pikir untuk membunuh orang lain ya. Tidak meneruskan permusuhan yang lebih jauh lebih dalam ya. Qisas ini bukanlah pembalasan untuk menyakiti, bukan pula untuk melampiaskan sakit hati, tetapi ia lebih agung dan lebih tinggi, yaitu untuk kelangsungan kehidupan di jalan kehidupan. Bahkan ia sendiri merupakan jaminan kehidupan. Kemudian untuk difikirkan dan direnungkan hikmah difardukannya juga menghidupkan hati dan memadunya kepada ketakwaan kepada Allah ya. Kalau orang-orang yang pikirannya dangkal, oh ini kejam ya, orang bunuh kok hukuman mati, dibunuh, nggak berpikir bahwa orang yang bunuh tadi juga kejam gitu. Artinya kalau ada hukum bahwa yang membunuh itu hukumannya mati, dia tidak akan melakukan pembunuhan karena tahu dia akan dihukum mati gitu ya. Jadi ya ini untuk keberlangsungan hidup, jaminan keberlangsungan hidup ya. Jadi orang tidak sembarangan untuk melampiaskan nafsunya sampai membunuh gitu. Ada hukumnya, hukuman mati gitu. Ini bukan jangan dilihat wah ini kejam, lebih kejam lagi orang yang membunuh gitu ya. Tujuannya agar orang tidak mudah untuk membunuh, tidak mudah saling membunuh ya. Tidak dengan sengaja membunuh orang lain ya. Jadi tidak ada pembunuhan, artinya gitu, sehingga pada titik prosesnya tidak ada pembunuhan karena membunuh orang lain itu hukumannya berat di sisi Allah gitu. Kalau hitungannya akhirat malah ini sebagai peringanan, malah kalau hukum orang yang bunuh dihukum hukuman mati karena apa? Tanggungan dosanya ya, kalau sesuai ini ya tertebus di dunia, nggak dituntut di akhirat secara mutlak karena sudah hukuman dunia sudah dilakukan sesuai syariat seperti itu. Intinya tidak boleh saling membunuh, tidak boleh membunuh seorang itu ya. Ada hukum ini itu tidak boleh membunuh orang lain karena membunuh itu membahayakan orang lain, membahayakan pihak lain. Tidak nyaman kalau orang dibiarkan boleh membunuh ya. Sehingga hukuman yang setimpal orang bunuh itu hukumannya mati, dibunuh. Itu artinya seperti itu. Jangan dilihat wah ini kejam, tidak. Yang lebih kejam itu orang yang membunuh tanpa alasan ya. Ini hukuman matinya itu ada alasannya, dia membunuh orang. Hingga kalau ada hukuman, sudah pasti ada hukuman bahwa yang membunuh orang akan dihukum mati, dia tidak akan berani untuk membunuh, tidak bisa main-main mempermainkan nyawa orang lain. Jaminan kelangsungan hidup di dalam qisas bersumber dari berhentinya atau tidak jadinya para penjahat melakukan kegiatan sejak permulaan. Gak ada keberanian karena orang yang melakukan kejahatan pembunuhan akan dihukum mati ya. Pikir-pikir dia. Karena orang yang yakin bahwa dia harus menyerahkan hidupnya untuk membayar kehidupan orang yang dibunuhnya, maka sudah menimbang ya, maka sudah sepantasnya dia merenungkan, memikirkan dan menimbang-nimbang. Wah, aku nek mateni wong kok dihukum mati ya. Ya mati aku. Kecuali orang yang putus asa, ya wis aku dihukum mati lah. Itu orang stres, sudah putus asa. Kehidupan dalam qisas ini juga bersumber dari terobatinya hati keluarga si terbunuh apabila si pembunuh dibalas
dibunuh pula ya. Tapi yang melakukan tidak pihak yang terbunuh ya, keluarga yang terbunuh, sehingga tidak ada terjadi balas dendam, tidak dendam terus-menerus. Yang memutuskan negara, yang memutuskan agama ya, bukan pihak yang jadi pesakitan yang dibunuh seperti itu. Ini untuk mengobati hati dari dendam dan keinginan untuk melakukan serangan balasan, serangan yang tidak hanya terhenti pada batas tertentu saja seperti pada kabilah-kabilah Arab hingga berlanjut menjadi peperangan yang sengit selama 40 tahun seperti yang terjadi dalam perang Basus yang terkenal di kalangan mereka itu, dan seperti yang kita lihat dalam realita hidup kita sekarang, di mana kehidupan mengalir di tempat-tempat pembantaian dendam keluarga dari generasi ke generasi dengan tiada yang menghentikannya ya. Seperti sekarang ada tawuran ya, wah sampai ada yang terbunuh, wah balas dendam kok. Ya kalau sesuai dengan hukum Islam tidak berani mereka akan membunuh, karena kan dihukum mati ya, tidak main-main apa saling bunuh, saling serang ya. Hukumnya jelas. Itu orang lebih menjaga diri, menjaga emosi, tidak macam-macam dengan pembunuhan, tidak, sehingga orang tidak dengan seenaknya mengancam jiwa orang lain, dan orang yang lemah pun merasa jiwanya terlindungi, nggak takut kalau dibunuh, karena orang yang bunuh pasti akan berpikir, wah aku nek membunuh aku akan dihukum mati gitu, seperti itu. Di dalam kisos terdapat kehidupan dalam arti yang lebih lengkap dan umum ya, karena perampasan terhadap kehidupan seorang manusia berarti perampasan terhadap kehidupan seluruhnya, juga berarti kejahatan terhadap manusia yang hidup yang sama-sama memiliki sifat kehidupan sebagaimana si terbunuh tadi. Apabila kisos terhadap seorang penjahat dapat mencegah teranggutnya jiwa manusia ya, teranggutnya jiwa seorang manusia, maka hal itu juga akan dapat mencegah perenggutan terhadap seluruh kehidupan ya. Tidak ada kekhawatiran dalam ketika ada hukum kisos itu, orang tidak khawatir untuk dibunuh, karena orang yang mau membunuh itu akan berpikir, aku kalau sampai saya membunuh orang akan dihukum mati ya. Jadi orang nyaman saja hidupnya, nggak takut untuk dibunuh orang lain. Beda dengan tidak ada hukum atau hukumannya ringan ya. Ya kalau di negara-negara yang tidak pakai hukum Islam itu kan hukumannya penjara ya. Masa ada peluang untuk hidup lagi ya. Kalau hidup lagi dia akan bunuh lagi nanti ya, karena ngot penjara dilakoni ya. Ya aku bunuh nih ya. Ini seperti itu artinya. Maka hukum mati yang terhadap orang terhadap orang yang membunuh orang lain itu pantas, setimpal ya. Bukan berarti itu kejam, tidak. Lebih kejam lagi orang yang membunuh tanpa alasan. Ini membunuhnya dengan alasan karena orang membunuh orang lain, sehingga ketika ada kepastian hukum bahwa orang yang bunuh itu hukumannya mati ya, setiap orang itu tidak akan berpikir mau membunuh orang lain. Dan setiap orang ya, masing-masing orang, apalagi orang yang lemah, tidak khawatir hidupnya terancam dengan kekuatan orang lain, orang yang kuat. Karena apa? Hukum melindungi mereka, bahwa kalau sampai mereka dibunuh, orang yang membunuhnya akan dihukum mati ya. Jadi selalu berpikir ulang, wah aku sampai mateni wong akan dihukum mati, habis ya. Orang yang beriman pun tidak akan berpikir membunuh, apalagi orang yang tidak beriman, karena dia orang yang tidak beriman takut mati yo. Wah nanti kalau aku dibunuh mati ya, habis lenyap aku ya. Itu kalau mati lenyap ya, tidak ada
kelanjutannya. Berpikir malah lebih dalam. Kalau orang beriman mungkin masih, wah itu wongnya jahat iki, bunuh ini dibunuh aja marah itu. Tapi itu tidak dibolehkan. Kalau jahat ya ditunjukkan kejahatannya di hadapan hukum yang ada, ya dibuktikan kejahatannya sehingga orang itu pantas untuk dihukum. Tidak langsung dibunuh, saling bunuh tidak boleh seperti itu ya. Sesungguhnya di dalam tertahannya pembunuhan berikutnya karena pelakunya sudah kisos, ya di kisos itu terdapat jaminan kelangsungan hidup, yakni kehidupan yang mutlak, bukan kehidupan seseorang, bukan cuma kehidupan satu keluarga, dan bukan cuma kehidupan satu kelompok. Semua orang merasa nyaman ada hukum kisos ini karena tidak ada kekhawatiran untuk diganggu jiwanya. Karena orang seperti tadi yang disampaikan bahwa orang yang mau membunuh itu berpikir ulang, wah kalau sampai membunuh ternyata hukuman mati, hilang namanya, nyawanya, lenyap hidupnya ya. Selanjutnya, dan ini merupakan yang terpenting dari faktor utama untuk memelihara kehidupan adalah terfokus pada perenungan terhadap hikmah Allah dan agar bertakwa kepadanya, supaya kamu bertakwa ya. Kalimatnya seperti itu ya. Orang yang bertakwa, orang yang beriman tidak dijaga dengan ini agar dia tidak melampaui batas, tidak menuruti hawa nafsu, emosi, dibunuh aja. Tidak seperti itu. Dan orang yang tidak beriman yaitu tidak berani untuk macam-macam karena dia takut mati ya. Karena kalau mati sudah lenyap ya. Takut mati, kalau mati lenyap, nanti aku dihukum mati lenyap. Gak berani dia. Orang yang tidak beriman itu takut mati ya. Inilah ikatan yang menahan jiwa dari melakukan kejahatan, yakni kejahatan yang berupa pembunuhan dan kejahatan yang berupa serangan membabi buta sebagai pembalasan. Gak ono emosi-emosian sakarepe dhewe ya. Ini untuk menahan diri, untuk menahan hawa nafsunya, untuk membunuh orang, untuk melampiaskan kemarahannya ya. Ini di tempat yang ekstrim ya, dulu yang orang-orang Arab itu biasa saling membunuh itu. Ikatan dan tambatan itu adalah takwa, kepekaan hati, dan rasa takutnya kepada Allah yang menjadikannya bersedih kalau dimurkai Allah dan menuntutnya untuk terus mencari ridhonya ya. Orang-orang Arab itu dulu perang antar suku biasa. Makanya dengan adanya hukum qisas ini mereka sangat tertolong oleh adanya Islam ya. Tidak ada kekhawatiran dan tidak usah berpikir untuk membalas dendam karena sudah dijamin agama bahwa orang yang membunuh itu hukumannya mati, santai aja dia. Tanpa ikatan dan tambatan ini tidak mungkin syariat dapat berdiri dengan tegak. Undang-undang tidak akan dapat berjalan. Pelaku kejahatan dan pelanggaran tak akan merasa bersedih hati dengan tindakan itu, dan tidaklah memadai peraturan-peraturan dan segala perundang-undangan yang kosong dari ruh, sensitivitas, rasa takut, dan antusiasme terhadap kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia sendiri. Kekuatan besar itu Allah ya. Inilah faktor yang menyebabkan jarangnya terjadi tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had pada zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman Khulafaur Rasyidin. Kalau terjadi tindak kejahatan, maka kebanyakan pelakunya datang atas kemauannya sendiri dengan penuh kesadaran mengakui kesalahannya. Hal ini terjadi karena di dalam hatinya ada rasa takwa ya. Tidak ada saling serang-serang lagi antar suku ya, antar kelompok ya, antar keluarga. Nah, takwa itulah yang menjadi penjaga yang selalu sadar di dalam hati nurani di seluruh relung kalbu, dan yang menahannya agar tidak mendekati pagar pembatas. Sebaliknya, dibawanya hati ini ke sisi syariat yang
terang cemerlang dan selalu memandang kepada relung-relung fitrah dan unsur-unsur bangunan kalbu. Ini orang ini apa, perumpamaan atau percontohan yang ekstrim, memang orang yang suka membunuh seperti itu. Dan memang itu bisa terjadi pada manusia yang suka melampiaskan hawa nafsunya. Wah, agak dilampiasno yo, itu bisa kemut-kemut ae. Maka ada hukum yang jelas. Ojo nganti kemut-kemut terus we. Kalau nganti mateni wong ya kamu, kalau kamu sampai membunuh orang lain, kamu akan dihukum mati. Ya dia sudah kemut-kemutnya hilang ya, daripada membunuh orang ya udah. Kalau membunuh orang kalau dihukum mati. Ini untuk menjaga hawa nafsu mereka juga, nafsu manusia yang biasanya suka mengumbar hawa nafsu. Pengen mateni ya, ingin bunuh saja ya. Orang-orang Arab seperti itu, warani gawano gaman, pateni bunuh. Tapi karena ada hukum yang jelas, yang kuat ya, hukum yang pasti seperti ini, tidak akan berani orang membunuh orang lain. Di sana saling melengkapi ya, antara satu peraturan dan syariat dari satu segi, dan pengarahan serta ibadat-ibadat dalam sisi lain. Semuanya bekerja sama untuk membangun masyarakat yang sehat pandangan dan perasaannya, suci gerakannya dan bersih perilakunya, karena mahkamahnya yang pertama berada di dalam hati nuraninya sendiri. Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi dalam buku Maza Khosiron Alam bil Intihatil Muslimin ya, mengatakan bahwa apabila suatu waktu kekerasan kebinatangan demikian besar, nilai kemanusiaan sudah jatuh karena sudah tidak ada pengawasan dan tidak mempan pengawasan, dan tidak terjangkau oleh undang-undang karena undang-undangnya sudah mandul. Maka kondisi yang demikian ini mengubah iman menjadi jiwa yang sangat kritis, menyengat dan menusuk hati, menghayal yang tinggi, membuat pemiliknya tidak tenang ya, tidak tenang. Kalau tidak ada hukum yang jelas itu tidak tenang ya. Bagi yang mau melakukan kejahatan dan korban itu tidak tenang, yang melakukan kejahatan juga tidak tenang. Wah, ini tidak ada hukum enggak ya, nanti dihukum apa ya. Tapi kalau hukumnya pasti, hukum membunuh adalah hukuman mati, tidak akan berani, jiwa saja wah sudah nggak usah mikir banyak untuk membunuh orang lain ya. Tenang jiwanya, malah tenang, gak usah berpikir, artinya tenang, gak usah, tidak akan ada pikiran terlintas dalam dirinya untuk membunuh orang lain. Itu tenang malah ya, karena hukumannya pasti, hukuman mati seperti itu ya. Sehingga dia mengakui dosanya di hadapan undang-undang, menyediakan diri untuk dihukum dan siap menanggungnya dengan hati yang tegar demi menebus dirinya dari kemurkaan Allah dan azab akhirat ya. Ini orang-orang, kalau untuk orang-orang yang bertakwa sampai membunuh, yaitu untuk meringankan hukuman di akhirat malah, karena sudah dihukum sesuai dengan hukum syariat. Maka ada orang yang menyerahkan diri habis membunuh, ada zaman Rasulullah, habis menyerahkan diri, habis membunuh menyerahkan diri ya. Sudah sangat tidak bisa menahan dirinya, menahan emosinya terhadap orang yang melakukan kejahatan itu, dibunuh dan menghadap pada Rasulullah untuk dihukum bunuh seperti itu ya. Ini cerita orang Badui gitu. Itulah takwa itu yang harus kita pahami ya. Alhamdulillah bahwa hukum Islam itu bukan tidak berdasar, bukan tidak tahu HAM, hak asasi manusia, lebih tahu, bahkan melindungi HAM ya, lebih awal daripada yang digembar-gembarkan sekarang. Lebih awal, orang yang mau membunuh tidak akan pernah berpikir untuk membunuh, itu intinya seperti itu. Nah, jangan mau membunuh mau menghukum mati orang yang membunuh dikira itu melanggar HAM. Salah, orang yang membunuh itu yang melanggar HAM. Nah, sehingga ketika tidak ada hukum pasti dan hukum yang setimpal, orang akan
terbiasa untuk membunuh, ya, terus dilindungi HAM, dia itu melakukan pelanggaran HAM. Ya kok dilindungi HAM itu yang kadang tidak masuk akal seperti itu. Tapi hukum Islam memberi gambaran yang sangat detail, tidak main-main, ya. Termasuk hukum potong tangan untuk orang mencuri, ya. Itu aja tidak serta-merta dipotong tangan, ditanyakan kenapa, motivasinya apa. Kalau untuk pekerjaan ya potong tangan, gawe mencuri ya potong tangan, itu meresahkan orang lain. Kalau orang normal sadar bahwa hukumnya potong tangan, dia tidak akan berani mencuri. Kecuali ya tadi ada rukso ketika ditanya itu untuk apa gitu kok sampai mencuri. Ya karena sudah tidak punya apa-apa gitu. Ya, sudah darurat gitu. Ya seperti umpamanya memakan babi di tengah hutan ketika tidak bisa mendapatkan yang lain, seperti itu. Ada tahapan-tahapannya, tidak sembarangan hukum Islam itu, ya. Tapi kalau orang dengan sengaja itu tidak akan berani dengan sengaja, nah, karena hukumannya mencuri itu potong tangan. Berpikir sehingga orang nyaman, hartanya dikelemprak-kelemprak, ya tidak ada yang berani untuk mengambilnya, ya. Karena nggak tahu bahwa kalau sampai dia mencuri, dia mengambil, itu hukumnya potong tangan, seperti itu, ya. Waalaikumsalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.